Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Rancangannya sempurna, karyanya selalu indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama Immanuel dengan kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Tertulis demikian. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2016 yang lalu, Bishop Nicholas Chamberlain, seorang bishop di Keuskupan Lincoln, mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang gay dan ia menjalin hubungan sesama jenis. Ia menjadi bishop pertama yang melakukannya di gereja Inggris. Saat ini semakin banyak bermunculan gereja yang melegalkan hubungan sesama jenis. Pendetanya gay dan jemaatnya pun adalah komunitas LGBT. Mereka mengaku sebagai orang percaya, orang beriman, tapi hidup dalam sikap yang di luar kewajaran. Hubungan sesama jenis adalah hubungan yang tidak wajar dan berlawanan dengan hati nurani yang murni. Iman dan hati nurani yang baik tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengatakan bahwa kita beriman, maka kita tidak akan mungkin menjalani hidup berlawanan dengan suara hati nurani yang murni. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 ini dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kepada Timotius diberitahukan bahwa ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak menuruti suara hati nurani, sehingga mereka hidup dalam dosa-dosa yang secara normal seharusnya mereka hindari. Ketidaktaatan pada suara hati nurani yang murni itu membuat iman mereka kandas, ibarat seperti kapal yang karam dan tenggelam. Setiap orang, saudara dan saya, mempunyai hati nurani yang diberikan Tuhan untuk membuat mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Namun hati nurani ini bisa dicemari oleh pikiran yang tidak selaras dengan firman Tuhan, sehingga menganggap sesuatu yang buruk atau dosa sebagai sesuatu yang baik dan yang benar. Tapi hati nurani yang murni akan berbicara bahwa dosa adalah dosa dan kebenaran adalah kebenaran. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun, memenuhi dan membimbing kita sehingga hati nurani kita dituntun oleh Roh Kudus dan diterangi oleh firman Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat ada korelasi atau hubungan yang erat antara penolakan suara hati nurani yang murni dengan kandasnya iman. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa tidak akan mungkin bisa mempertahankan imannya, sebab imannya semakin lama akan semakin lemah, dan lama-kelamaan ia akan kehilangan imannya itu. Tapi orang yang beriman dan yang hidup dalam kebenaran, hidup sesuai hati nurani yang baik, menuruti suara firman Tuhan, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka imannya akan semakin kuat dan ia tidak akan bisa diperdaya atau disesatkan dengan berbagai hal yang berlawanan dengan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa beriman bukan hanya sekedar beriman saja, tapi hidup sesuai dengan hati nurani yang murni, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selama ini kompromi dengan dosa, menganggap perbuatan dosa dan kejahatan sebagai sesuatu yang tidak salah, maka itu menandakan bahwa kita sudah tidak sinkron antara iman
dengan hati nurani. Mari miliki sikap yang benar dengan tidak mengabaikan suara hati nurani kita yang diterangi oleh Roh Kudus, supaya kita bukan hanya menjadi orang-orang percaya yang beriman di mulut saja, tapi sungguh-sungguh beriman dalam sikap perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami berkat, tuntunan, kekuatan untuk hidup seturut firman-Mu. Kami sadari bahwa iman berjalan beriringan dengan hati nurani yang murni. Ketika kami beriman kepada-Mu, maka suara hati nurani kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hati nurani kami harus kami dengar, karena itu adalah firman-Mu berlandaskan pada kehendak Tuhan. Murnikan hati kami, bersihkan hati nurani kami dari segala kecemaran pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan pimpin kami terus Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, hidup seturut apa yang Tuhan mau. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami sungguh percaya kami tidak dibiarkan, kami tidak ditinggalkan, tapi selalu ditolong dan disertai Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Berkatilah kami dan pimpin kami sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.